Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kiprah Manchester United di Liga Champions 2023-2024 berakhir tragis karena gagal lolos dari fase grup. Namun nasib baik justru diraih dua pemain yang mereka buang, yakni Jadon Sancho dan Marcel Sabitzer. Borussia Dortmund menjadi salah satu tim yang dipastikan lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024. Nah, ada kontribusi dari dua pemain buangan MU pada kesuksesan pasukan Edin Terzic melaju ke semifinal. Dua pemain buangan MU, Jadon Sancho dan Sabitzer, lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024. Jadon Sancho terlibat konfrontasi dengan Erik ten Hag pada awal musim 2023-2024. Dia lantas dibekukan dari tim utama dan tidak dimainkan sama sekali oleh sang manajer. Sancho pindah ke Dortmund pada Januari 2024 dengan status pinjaman. Perlahan Sancho berjuang mendapatkan kembali level terbaiknya di Dortmund. Dia jadi pilihan utama. Performa Sancho belum stabil, namun pada beberapa laga dia mampu tampil bagus dan jadi penentu. Jadon Sancho sudah bikin 2 gol dan 1 assist dari 14 laga yang dimainkan bersama Dortmund di semua ajang. Selain Jadon Sancho, bagian dari kisah sukses Dortmund menembus semifinal adalah Marcel Sabitzer. Pemain 30 tahun itu jadi bagian dari skuad MU pada paruh kedua musim 2023-2024 lalu. Dengan status pinjaman dari Bayern Munchen, Sabitzer sejatinya punya harapan besar untuk bisa bertahan di MU lebih lama. Akan tetapi Erik ten Hag tidak mau membelinya secara permanen. Sabitzer kemudian pindah ke Dortmund. Bersama Dortmund, Sabitzer merehabilitasi karirnya. Sabitzer bermain secara reguler bersama Dortmund. Dia tampil bagus di lini tengah. Pada leg kedua perempat final Liga Champions lawan Atletico, Sabitzer bikin 2 assist dan 1 gol. Jadon Sancho diperkirakan akan meninggalkan MU dengan kontrak permanen musim panas ini. Tetapi pemain asal Inggris itu dilaporkan terbuka untuk kembali musim depan jika Erik ten Hag dipecat. Jadon Sancho diperkirakan akan kembali bergabung dengan Dortmund secara permanen. Tetapi iNews melaporkan bahwa Jadon Sancho akan terbuka terhadap gagasan kembali ke Manchester United musim panas ini jika Erik ten Hag dipecat dan manajer baru tiba. Meskipun Sancho dilaporkan terbuka untuk kembali ke Manchester United, legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus yakin dia harus kembali bergabung dengan Borussia Dortmund dengan kontrak permanen. Menurut surat kabar Tuttosport, Juventus sedang mempertimbangkan untuk merekrut striker Manchester United, Anthony Martial. Juventus menjadikan Anthony Martial bidikan nomor wahid setelah Felipe Anderson justru bergabung tim Brazil, Palmeiras. Bianconeri diperkirakan akan merekrut Felipe Anderson dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Namun mantan pemain sayap West Ham United tersebut mengumumkan pada hari Senin 15 April 2024 malam bahwa ia akan bergabung dengan Palmeiras. Surat kabar Tuttosport edisi cetak hari Selasa di halaman 3 melaporkan Juventus sekarang mempertimbangkan target alternatif, termasuk striker Manchester United Anthony Martial yang juga tersedia dengan status bebas transfer. Anthony Martial diperkirakan tidak akan menandatangani kontrak baru di Old Trafford dan juga dikaitkan dengan kepindahan ke rival Juventus di Serie A, Inter Milan. Namun menurut Tuttosport ada beberapa masalah yang harus dihadapi si nyonya tua, termasuk gaji 6 juta euro per tahun yang diminta Martial. Jumlah tersebut terlalu tinggi untuk Bianconeri. Masalahnya tim Liga Inggris lainnya Tottenham diyakini bersedia menampung Martial dengan permintaan gaji 6 juta euro. Satu aturan baru segera dibentuk karena ulah junior Lionel Messi yang membuat pemilik MU geram.
Manchester United lagi-lagi diterpa isu tidak sedap soal hubungan antara pemain dan pelatihnya. Kali ini winger Manchester United Alejandro Garnacho dikabarkan tengah berkonflik dengan Erik ten Hag. Konflik tersebut diawali oleh komentar Ten Hag seusai laga antara Bournemouth dan Manchester United pada match week ke-33 di Liga Inggris. Dalam komentarnya, Erik ten Hag menyebut bahwa keputusan mengganti Garnacho adalah untuk memperbaiki sektor sayap kanan. Garnacho sendiri dalam pertandingan itu memang diganti pada interval pertandingan oleh Amad Diallo. Komentar dari Erik ten Hag rupanya membuat Garnacho tersinggung. Diberitakan sebelumnya oleh bolasport.com, Garnacho ketahuan menyukai cuitan dari YouTuber kenamaan Inggris, Mark Goldbridge, yang mengkritik Erik ten Hag. Mark Goldbridge mengkritik pelatih asal Belanda itu karena menarik keluar Garnacho terlalu cepat. Aksi junior Lionel Messi di timnas Argentina itu rupanya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang berspekulasi bahwa hubungan antar Garnacho dan Erik ten Hag mulai memanas. Akan tetapi Manchester United menyebut bahwa masalah antara keduanya saat ini sudah selesai. Permasalahan yang melibatkan antara Garnacho dan ten Hag itu rupanya membuat pemilik baru sayatan merah Sir Jim Ratcliffe geram. Dilansir dari sportbible.com, Ratcliffe sampai harus membuat satu aturan baru untuk mencegah kejadian yang sama terjadi. Pengusaha kaya raya asal Inggris itu akan mengatur bagaimana para pemainnya menggunakan media sosial. Selain kasus Garnacho, Ratcliffe membuat aturan tersebut karena berkaca dari konflik antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho. Tim Manchester United U18 dinobatkan sebagai juara Premier League North dengan mengalahkan Manchester City dalam perebutan gelar. Manchester United U18 mengalahkan Wolverhampton U18 dengan skor 2-1, menyusul 2 gol dari Gabriel Biancheri untuk memenangkan gelar Premier League North. Mereka kini unggul 16 poin dari rivalnya sekaligus tim peringkat kedua Manchester City dengan hanya 2 pertandingan tersisa di musim ini, selagi saingannya menyisakan 5 laga. The Citizen mendominasi Liga U18 dalam beberapa musim terakhir setelah memenangkan gelar 4 kali berturut-turut sebelum Setan Merah merebut trofi tahun ini. Setelah meraih gelar, Direktur Akademi klub Nick Cox memberikan penghormatan khusus kepada para pemain muda dan manajer mereka Adam Lawrence serta staf kepelatihannya. Pasukan Lawrence sekarang bertekad untuk memenangkan gelar Piala Liga Premier U18 saat mereka menghadapi City di final pada 23 April. Chelsea tampaknya harus bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan Nico Williams. Sepertinya Manchester United juga tidak mau ketinggalan dengan Chelsea untuk bisa memboyong Nico Williams dari Athletic Bilbao. Bahkan Manchester United sudah menyiapkan dana besar untuk mengungguli Chelsea dalam meminang Nico Williams. Akhirnya rencana Chelsea untuk merekrut Nico Williams pada musim panas mendatang terancam gagal. Baik Chelsea dan Manchester United sama-sama mengincar winger Athletic Bilbao itu. Usai isu yang beredar mengenai Chelsea bakal merekrut Nico Williams, rupanya isu tersebut hanya angan-angan saja. Pasalnya Chelsea tadinya sengaja ingin menggantikan posisi Raheem Sterling di Chelsea. Klub London Barat itu sangat berminat untuk merekrut Williams agar performa klub meningkat. Pada laporan resmi Team Talk pada hari Minggu 14 April 2024, klub asuhan Mauricio Pochettino itu punya pesaing yang cukup berat. Manchester United juga berminat merekrut Nico Williams menggantikan Jadon Sancho. Perlu diketahui, Williams memang tampil memukau di Athletic Bilbao. Pemain berusia 21 tahun tersebut memiliki klausul sebesar 40 juta euro untuk ditebus ke klub lainnya. MU disebut tengah gencar mendapatkan tanda tangan dari sang winger itu.